Saya Dede Usman. Nama saya Syahdan. Saya Ismail, saya usia 23 tahun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Firdaus. Nama saya Wahid. Apakah Anda tahu tentang Islamofobia? Islamofobia ya, pernah dengar dan tahu sih dikit-dikit. Saya kurang tahu. Ya, saya sedikit tahu lah terkait itu hal itu. Maaf kak, saya kurang tahu. Saya sedikit tahu tentang Islamofobia. Apa penyebab munculnya Islamofobia? Saya kira Islamofobia itu kayak ada apa ya? Kayak adanya stereotip di masyarakat terhadap Islam gitu. Terkait Islamofobia sendiri, mungkin penyebabnya setahu saya itu adalah para pelaku Islamofobia sendiri kurangnya interaksi terhadap masyarakat Muslim itu sendiri. Jadi mereka mungkin memberikan stigma, yang mana stigma itu seringkali diperlihatkan di media-media. Mungkin salah satu faktor penyebab terjadinya Islamofobia itu adalah pemberitaan media sosial yang juga bias. Apa sih dampak Islamofobia bagi umat Muslim? Mungkin untuk dampaknya sendiri Islamofobia menyebabkan dampak psikologis, terutama stres, kecemasan terhadap masyarakat Muslim itu sendiri gitu. Mungkin salah satu dampaknya yaitu terhambatnya proses kerja dan juga layanan publik. Ya kalau ditanya dampak, yang saya temukan gitu ya, adanya perundungan, kebencian terhadap orang-orang yang menganut agama Islam. Bagaimana cara mengurangi Islamofobia ini? Salah satu cara yang kita bisa lakukan adalah menyebarkan informasi yang positif tentang Islam dengan benar. Cara mengurangi Islamofobia sendiri mungkin bisa dengan cara menolak pandangan stereotip yang tidak baik terhadap masyarakat Muslim itu sendiri. Juga bisa dengan menolak ujaran kebencian yang diberikan kepada kelompok tersebut. Kalau ditanya solusi ya, saya kira lebih ke membentuk suatu wadah yang membangun interaksi dan komunikasi antara orang-orang yang menganut Islam dan juga yang menganut Islam. Apa contoh Islamofobia? Kayak perlakuan tidak adil terhadap umat Islam dan juga pendidikan. Nah baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit opini saya terkait Islamofobia. Nah, Islamofobia ini bukan sekedar rasa takut yang muncul secara alami saja, kan tapi lebih sering merupakan hasil dari konstruksi sosial dibentuk oleh narasi media atau pengalaman terbatas dan generalisasi yang tidak adil. Dalam banyak kasus, Islamofobia ini direduksi hanya pada tindakan segelintir oknum. Nah, padahal agama ini memiliki keragaman besar dalam pemikiran, budaya, dan praktiknya di berbagai belahan dunia. Nah, masalah utama pada Islamofobia ini adalah kecenderungannya untuk menyederhanakan sesuatu yang kompleks gitu. Ketika Islam dipandang sebagai ancaman tunggal, yang hilang adalah kemampuan untuk melihat manusia di balik identitas tersebut, seperti individu dengan kehidupan, nilai, dan kontribusi yang berbeda-beda gitu. Akibatnya diskriminasi, stereotip, bahkan kebijakan yang tidak adil bisa muncul dan dianggap wajar gitu. Nah, di sisi lain juga penting juga untuk tidak menutup mata bahwa ketegangan bisa muncul dari berbagai faktor, termasuk politik global, konflik, dan kesalahpahaman antar budaya. Nah, menurut saya cara paling masuk akal untuk meredam Islamofobia ini itu melalui literasi dan interaksi langsung. Ketika orang memiliki akses pada informasi yang akurat dan pengalaman nyata berinteraksi dengan umat Muslim, nah prasangka biasanya mulai runtuh gitu. Dialog yang jujur, pendidikan yang inklusif, dan sikap kritis terhadap informasi yang beredar menjadi kunci penting. Nah, singkatnya, Islamofobia ini bukan hanya masalah umat Muslim, tapi masalah kemanusiaan, karena setiap bentuk ketakutan yang dibangun di atas ketidaktahuan pasti akhirnya berpotensi merugikan semua pihak.